Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam, kesehatan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, pada siang ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersilaturahmi walaupun hanya lewat sosial media. Yang kedua, sholawat serta salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Saya doakan kita semuanya, keluarga besar SDIT Nurul Islam, Ustadz, Ustadzah, Bapak Ibu wali murid, dan anak-anakku semuanya yang ada di rumah senantiasa mendapatkan rahmat dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa Allah curahkan nikmat kesehatan kepada kita semuanya. Anak-anakku semuanya, Bapak Ibu wali murid SDIT Nurul Islam yang berbahagia, pada siang yang cerah ini alhamdulillah kita bisa dipertemukan dalam rangka silaturahmi dalam sosial media dalam persiapan Tarhib Ramadan. Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini saya akan menyampaikan materi tentang persiapan guru dan orang tua mendampingi anak berpuasa. Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah SDIT Nurul Islam, kita memerlukan ilmu, memerlukan persiapan sebagai orang tua maupun sebagai pendidik untuk mempersiapkan anak-anak kita dalam memasuki bulan Ramadan tercinta. Sebentar lagi bulan istimewa itu akan datang. Bulan yang senantiasa kita rindukan itu akan datang. Anak-anak, orang tua, dewasa, seluruhnya merindukan. Anak-anak, dewasa, orang tua, seluruhnya merindukan bulan ini. Bulan yang seluruh kaum muslimin di seluruh dunia merindukan bulan ini. Dan saya yakin anak-anakku seluruhnya, seluruh siswa-siswi SDIT Nurul Islam juga sangat merindukan datangnya bulan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu menjadi satu hal yang sangat penting bagi kita sebagai pendidik maupun sebagai orang tua, agar kita bisa mensiasati anak kita ketika mereka rewel, ketika mereka merajuk minta berbuka di tengah perjalanan puasa, dan agar kita tidak menjadi orang tua maupun pendidik yang gagap dengan pertanyaan-pertanyaan anak-anak kita tentang apa itu puasa, tentang bagaimana ketika mereka menjalankan ibadah puasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan beberapa tips praktis untuk mendampingi anak-anak kita selama berpuasa. Yang pertama adalah persiapan hati. Hati yang bersih akan menjadi tumbuh subur keimanan. Di dalam hati yang bersih akan ada keikhlasan, akan ada kesabaran, akan dijauhkan oleh Allah dari rasa amarah, rasa dengki, rasa iri. Hati yang bersihlah yang akan menjadikan Ramadan kita berhasil. Dan bagaimana cara menjadikan hati kita itu bersih? Beberapa amalan yang bisa kita laksanakan menjelang datangnya bulan suci ini adalah dengan memperbanyak tilawah Al-Quran. Karena kita tahu Al-Quran itu adalah syifa, Al-Quran itu adalah Al-Furqan, dan Al-Quran itu adalah Al-Huda, sebagai petunjuk, sebagai obat bagi hati kita, sebagai syifa bagi hati kita, supaya bisa disembuhkan dari penyakit-penyakit hati. Yang kedua adalah dengan qiyamul lail, serta yang ketiga adalah dengan memperbanyak zikir di malam hari. Di sepertiga malam yang terakhir, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa kita supaya kita disampaikan dengan bulan istimewa ini. Untayan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Bapak Ibu sekalian, salat di sepertiga malam dan zikir di sepertiga malam akan menjadikan datangnya ampunan dan dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, yang keempat adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Adalah sebagai salah satu sarana untuk menyiapkan hati kita untuk menyongsong bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, selain itu, puasa yang sudah sering kita latihkan kepada anak-anak kita juga harus kita mulai. Karena dengan berpuasa, insya Allah akan melatih hati kita untuk menjadi lebih lembut, menjadi lebih bisa berempati dengan orang lain. Bapak Ibu sekalian, karena itu persiapan hati menjadi sangat penting dalam hal ini. Target-target ruhiyah, target-target amaliyah harus kita tetapkan di awal Ramadan, agar ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita sudah bersiap secara maknawi, secara ruhiyah, secara hati. Insya Allah dengan hati yang bersih, kita akan bisa memasuki dan bisa sukses dalam menjalani ibadah puasa. Apalagi ketika mendampingi anak-anak kita, kita akan penuh dengan keikhlasan, penuh dengan kesabaran, dan dijauhkan dengan rasa marah. Bapak Ibu, yang kedua adalah persiapan jasadiyah atau persiapan fisik. Yang kedua adalah persiapan fisik. Satu hal yang tidak kalah penting selain persiapan hati adalah persiapan fisik. Persiapan fisik ini meliputi yang pertama, kita harus mengetahui kondisi kesehatan anak-anak kita, supaya kita mengetahui celah-celah bagaimana anak-anak kita nanti berpuasa. Kalaupun dibutuhkan berkonsultasi dengan dokter, kita bisa berkonsultasi dengan kondisi kesehatan anak-anak kita. Harapannya anak-anak bisa sukses dalam menjalankan ibadah puasa. Persiapan fisik berikutnya yang tidak kalah penting adalah maliyah. Kenapa maliyah ini menjadi penting? Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita bukanlah seperti kita. Anak-anak kita ketika buka dan sahur, mereka ingin berbahagia. Karena itu kita perlu menyiapkan menu yang mereka pesan, yang mereka butuhkan, agar supaya jasad mereka kuat, fisik mereka kuat. Dan yang ketiga adalah persiapan fisik yang tidak kalah penting adalah
memasang poster-poster tentang Ramadan. Itu akan menjadi motivasi besar juga bagi anak-anak kita ketika membaca tulisan tentang sedekah pada waktu bulan Ramadan adalah sedekah yang paling utama misalnya. Berbagi pada bulan Ramadan adalah berbagi yang paling utama dan Allah lipat gandakan. Serta amal soleh lainnya Allah berikan lipat ganda amalan. Itu akan menjadikan anak-anak kita bertambah semangatnya. Persiapan yang ketiga adalah persiapan akal. Bapak Ibu sekalian, persiapan yang tidak kalah penting yang ketiga ini adalah persiapan ilmu. Tentang hakikat puasa, faidah manfaat dari puasa, dan apa tujuan puasa akan menjadikan anak-anak kita menjadi lebih bersemangat ketika mereka mengilmui apa itu puasa. Tujuan dari puasa bukanlah perintah dari orang tua. Kita harus pahamkan itu kepada mereka. Kita harus memahamkan kepada anak-anak kita bahwa puasa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang tua tentu lebih memiliki kreativitas dalam menyampaikan ilmu tentang puasa ini. Bisa kita sampaikan secara langsung, bisa kita setelkan video, bisa kita putarkan ceramah-ceramah ustadz atau ustadzah yang versi anak-anak. Insya Allah dengan bahasa anak akan mengerti mengapa kita diminta berpuasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, ilmu itu adalah dasar dari amal. Karena itu ini menjadi hal yang sangat penting yang tidak boleh kita tinggalkan. Persiapan yang berikutnya adalah persiapan membuat momen sahur yang menyenangkan bagi anak-anak kita. Ketika sudah memasuki bulan Ramadan, momen sahur adalah momen yang mungkin Bapak Ibu ada yang merasa agak kesulitan. Mungkin ada yang merasa mudah gitu ya dalam membangunkan anak-anaknya. Bapak Ibu untuk membangunkan sahur, menjadikan sahur lebih menyenangkan anak kita, semua punya kreativitas juga. Bangunkan dengan kata-kata yang lembut. Ayo nak, kita bangun. Makanan sudah menunggu. Menu yang kamu pesan sudah kita hidangkan, sudah kita siapkan. Alangkah membahagiakannya ucapan lembut orang tua itu. Dan insya Allah momen sahur yang menyenangkan dengan makanan yang dipesan oleh anak-anak kita, mereka akan mudah. Mereka akan lebih mudah kita bangunkan. Dan kita juga memahamkan kepada anak-anak kita bahwa di waktu-waktu sahur adalah waktu-waktu mustajabahnya doa. Kita berharap di waktu-waktu mustajabah itu anak-anak kita juga berdoa apa yang mereka inginkan dari mereka. Apa yang diinginkan keluarga ini dari Allah untuk mereka. Bapak Ibu sekalian, jadi membangunkan sahur itu tidak perlu dengan marah. Kita bangunkan dengan penuh kasih sayang dan kelemah lembutan. Terus kemudian yang selanjutnya adalah berbuka dengan penuh kebahagiaan. Bapak Ibu sekalian, momen berbuka adalah momen yang sangat dinanti-nanti oleh anak-anak kita. Momen berbuka adalah momen yang sangat dirindukan oleh anak-anak kita. Karena itu kita perlu menyiapkan ini dengan sebaik-baiknya. Kita bisa berdiskusi dengan anak-anak kita dalam menyiapkan, dalam membuat menu makanan. Kita libatkan mereka dalam memotong sayur, mayur, atau menggoreng apa. Insya Allah momen seperti itu akan lebih menyenangkan anak-anak kita. Tips yang selanjutnya agar kita sukses mendampingi anak kita berpuasa adalah menyiapkan hadiah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada anak yang merengek minta berbuka di tengah perjalanan puasa. Kemudian orang tuanya membawa ke masjid, mengajak bermain di masjid, kemudian memberikan mainan berupa bulu-bulu. Akhirnya anak menjadi tidak merengek lagi dalam berpuasa. Bapak Ibu sekalian,
hadiah memiliki efek yang besar bagi anak-anak kita. Ini bukan satu hal yang diharamkan, bukan satu hal yang dilarang. Hadiah itu akan menjadi sebuah motivasi juga untuk anak-anak kita menjadi lebih bersemangat dalam menjalankan ibadah puasa. Walaupun itu kecil wujudnya, bisa berupa pujian, bisa berupa barang yang tidak terlalu mahal. Ketika anak-anak kita mencapai target amalan puasa, kita bisa menyampaikan hadiah-hadiah kecil berupa pujian, berupa memeluk anak dan mencium anak kita, menjadi sebuah energi besar bagi anak-anak kita untuk menjadi lebih bersemangat mereka dalam berpuasa. Jadi hadiah tidak harus berwujud materi, tapi bisa berupa pujian, sanjungan, memeluk anak dan mencium anak kita adalah berupa hadiah sentuhan jiwa yang menjadikan semangat dalam jiwa anak-anak kita tumbuh subur untuk tetap berpuasa. Kemudian yang selanjutnya adalah meluangkan waktu dan mengurangi kegiatan kita. Bapak Ibu sekalian, anak juga memerlukan kebersamaan dengan kita. Momen walaupun itu singkat, tetapi ketika mereka bersama dengan orang tua, senantiasa dibersamai oleh orang tua ketika menjalani ibadah puasa, akan menjadi momen-momen indah yang dirasakan oleh anak-anak kita. Dibersamai, dimotivasi, disemangati. Dan orang tua yang memperhatikan anak-anak dan anak-anak yang diperhatikan oleh orang tua tentu akan menjadi anak yang lebih percaya diri, menjadi bersemangat dalam menjalankan ibadah puasanya. Kemudian yang nomor 9 adalah mengkondisikan teman. Satu hal yang tidak kalah penting dalam mencapai suksesnya anak-anak kita berpuasa adalah mengkondisikan teman mereka. Lingkungan yang baik akan menjadikan anak-anak kita beramal yang baik. Teman-teman yang baik akan menjadikan anak-anak kita juga memiliki akhlak perilaku yang baik. Insya Allah anak-anak kita yang sudah kita kondisikan sejak awal untuk menjalankan ibadah puasa, maka kita perlu juga mengkondisikan teman-temannya, memahamkan apa itu arti puasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengkondisikan teman, lingkungan itu juga satu hal yang sangat penting, karena kesuksesan sebuah pendidikan ada pada 3 segitiga emas, yaitu orang tua, masyarakat, dan sekolah. Karena itulah peran orang tua menjadi sangat penting dalam hal ini. Kemudian yang terakhir, nomor 10 adalah tawakal. Bapak Ibu, kita sebagai manusia beriman, setelah semua yang kita ikhtiarkan, setelah semua yang kita usahakan, sebagai seorang beriman, layaklah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang sudah kita ikhtiarkan. Dan yang juga tidak kalah penting adalah menjaga komunikasi antara orang tua, ustadz-ustadzah, dan orang-orang di sekitarnya untuk mengkondisikan anak-anak kita agar tetap istiqomah dalam berpuasa. Dan yang terakhir sekali, dalam kondisi bertawakal kita berdoa, karena doa itu adalah perisai bagi orang mukmin. Setelah semua yang kita ikhtiari, kita usahakan, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita menjadi orang tua, menjadi pendidik yang bisa mendampingi, mendidik anak-anak kita di rumah, anak-anak kita di sekolah dengan sebaik-baiknya, sehingga mereka bisa sukses menjalani ibadah puasa tanpa rewel, tanpa rengean. Karena itu Bapak Ibu semuanya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi satu kemanfaatan, bisa menjadi satu amal soleh kita semuanya. Saya selaku Kepala SDIT Nurul Islam menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesabaran, keistiqomahan,
dan keikhlasan kepada kita semuanya dalam mendidik, mendampingi anak-anak kita, serta mengawal anak-anak kita dalam menjalankan ibadah puasa. Sehingga derajat takwa yang kita inginkan bisa benar-benar disematkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita dan anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.